Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmah dengan NIM E1C020138, kelas 5E, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang psikologi sastra untuk memenuhi tugas UAS Psikologi Sastra. A. Pengertian psikologi sastra dan hubungan psikologi dengan kesusastraan. Perkembangan kajian sastra yang bersifat interdisipliner telah mempertemukan ilmu sastra dengan berbagai ilmu lain, seperti psikologi, sosiologi, antropologi, gender, dan sejarah. Pertemuan tersebut telah melahirkan berbagai macam pendekatan dalam kajian sastra, antara lain psikologi sastra, sosiologi sastra, antropologi sastra, kritik sastra, pesimisme, dan neuhitorisme. Di samping itu, juga melahirkan berbagai kerangka teori yang dikembangkan dari hubungan antara sastra dengan berbagai disiplin tersebut, seperti psikoanalisis atau psikologi sastra, psikologi pengarang, psikologi pembaca, sosiologi pengarang, sosiologi pembaca, sosiologi karya sastra, juga strukturalisme, genetik sosiologi sastra, marxisme. Hubungan psikologi dengan sastra. Psikologi dan sastra memiliki hubungan fungsional karena sama-sama mempelajari keadaan kejiwaan orang lain. Bedanya dalam psikologi, gejala tersebut real, sedangkan dalam sastra bersifat imajinatif. Psikologi sastra memiliki peranan penting dalam pemahaman sastra karena adanya beberapa kelebihan seperti: pertama, pentingnya psikologi sastra untuk mengkaji lebih mendalam aspek perwatakan. Kedua, dengan pendekatan ini dapat memberi umpan balik kepada peneliti tentang masalah perwatakan yang dikembangkan. Dan terakhir, penelitian semacam ini sangat membantu untuk menganalisis karya sastra yang kental dengan masalah-masalah psikologis. B. Mengapa karya sastra bisa dianalisis menggunakan ilmu psikologis? Karena karya sastra merupakan salah satu karya yang di dalamnya terdapat psikologi pengarang, yang dimana pengarang pasti menggunakan suasana hati dan sudut pandang terhadap objek yang dimasuki dalam sebuah karya, sehingga kalau kita menganalisis menggunakan ilmu psikologi. C. Psikologi pengarang dan bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra. Psikologi pengarang merupakan salah satu wilayah psikologi kesenian yang membahas aspek kejiwaan pengarang sebagai suatu tipe maupun sebagai seseorang pribadi. Dalam kajian ini, yang menjadi fokus adalah aspek kejiwaan pengarang yang memiliki hubungan dengan proses lainnya karya sastra. Bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra. Seperti kita ketahui bahwa psikologi sastra adalah lahir sebagai salah satu jenis kajian sastra yang digunakan untuk membaca dan menginterpretasikan karya sastra, pengarang karya sastra dan pembacanya dengan menggunakan berbagai konsep dan kerangka teori yang ada dalam psikologi. Adapun kerangka atau teori-teori yang digunakan dalam penelitian psikologi sastra adalah: yang pertama, 1. Dengan menggunakan psikologi fungsional. 2. Menggunakan teori psikologi behaviorisme. 3. Menggunakan psikologi gestalt. 4. Menggunakan psikoanalisis. 5. Menggunakan psikologi humanistik. 6. Menggunakan psikologi kognitif. D. Psikologi pembaca dan bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra. Psikologi pembaca merupakan salah satu jenis kajian psikologi sastra yang memfokuskan pada pembaca, yang ketika pembaca dan menginterpretasikan karya sastra mengalami berbagai situasi kejiwaan yang menjadi objek kajian dalam psikologi pembaca. Psikologi pembaca adalah pembaca yang secara nyata membaca, menghayati, dan menginterpretasikan karya sastra.
Menurut sepengetahuan saya, bahwa bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi pembaca dan psikologi sastra kurang lebih sama. Nah, di sini saya akan menegaskan kembali, seperti yang kita ketahui, bahwa psikologi sastra adalah lahir sebagai salah satu jenis kajian sastra yang digunakan untuk membaca dan menginterpretasikan karya sastra, pengarang yang sastranya, dan pembacanya dengan menggunakan berbagai konsep dan kerangka teori yang ada dalam psikologi sastra. Nah, adapun teori yang digunakan oleh psikologi sastra untuk menganalisis atau untuk meneliti psikologi pembaca adalah yang pertama, psikologi fungsional, yang kedua menggunakan psikologi behaviorisme, yang ketiga menggunakan psikologi gestalt, yang keempat menggunakan psikoanalisis, yang kelima menggunakan psikologi humanistik, yang keenam menggunakan psikologi kognitif. Teori pokok-pokok atau jelaskan secara singkat teori psikoanalisis Sigmund Freud. Yang pertama ada ID. ID merupakan kepribadian yang paling pertama lahir dibandingkan ego dan superego. ID dapat disebut juga sebagai dunia batin paling dasar dari manusia, karena struktur kepribadian ini tidak terhubung langsung dengan dunia luar. Teori yang kedua adalah ada ego. Ego merupakan penghubung antar struktur ID dengan dunia realistis di mana ketegangan-ketegangan yang timbul dari ID akan dipenuhi oleh struktur kepribadian ego, seperti ketegangan-ketegangan di saat lapar. Maka ego akan segera mencari cara demi meredakan ketenangan tersebut. Tokoh Kinan memiliki tindakan yang dilakukan demi memenuhi kebutuhan dari ID. Tindakan-tindakan yang dilakukan tentu memunculkan dari struktur kepribadian ego. Teori yang ketiga ada superego. Superego merupakan struktur kepribadian yang paling dekat dengan persoalan moral seseorang individu. Superego menentukan pilihan perilaku dan tindakan seseorang, apakah baik dan pantas atau sebaliknya. Oleh karena itu, penting untuk memahami makna dari nilai moral itu sendiri. Disebut juga bahwa superego berperan sebagai polisi kepribadian karena selalu dekat dengan permasalahan dan nilai-nilai moral yang ada pada dasarnya memiliki hubungan dengan masalah kesusilaan, masalah budi yang tentu tidak bisa dipisahkan dengan perilaku manusia sebagai makhluk individu dengan individu yang lain. Dalam artian nilai moral ini menjadi tolak ukur perilaku baik dan buruknya manusia. Teori pokok-pokok Alfred Adler. Adapun teori Alfred Adler adalah yang pertama, rasa rendah diri. Prinsip rasa rendah diri ialah perasaan yang timbul akibat mental, psikologis seseorang terancam karena faktor lingkungan dengan masyarakat yang tidak dapat menerima kondisi seseorang yang berbeda. 2. Superior. Prinsip superior adalah prinsip yang dimiliki setiap individu pada saat individu tersebut merasakan kekuatan pada dirinya untuk mencapai kesempurnaan atau superior atau hal yang ingin dicapai oleh dirinya agar tidak dipandang sebagai individu yang tidak berdaya nantinya. 3. Gaya hidup. Prinsip gaya hidup ialah perilaku hidup manusia yang berubah dari biasanya untuk mencapai hal yang diinginkan. Perubahan pada diri sendiri terjadi akibat faktor kekurangan yang seseorang memiliki, baik kekurangan fisik dan psikologinya. 4. Diri kreatif. Prinsip diri kreatif ialah daya kreatif yang dimiliki, membuat mereka mengandalkan kehidupannya sendiri, bertanggung jawab akan tujuan akhir mereka, menentukan cara yang mereka pakai untuk meraih tujuan akhir mereka, dan berperan dalam bentuk minat sosial. 5. Tujuan semu. Prinsip tujuan semu ialah tindakan yang dilakukan individu terjadi karena didorong oleh masa depan, meskipun hanya sementara atau
semu sampai hal yang diinginkan tercapai. Yang keenam, minat sosial. Prinsip minat sosial merupakan sikap yang dilakukan individu untuk terkait dengan individu lain, baik dalam masyarakat maupun kekeluargaan agar tercipta kerjasama dalam mencapai kemajuan pribadi dan sosial. G. Contoh analisis cerpen yang dilakukan mahasiswa susun yang menggunakan salah satu teori Friend atau Adler. Nah, di sini saya memberikan contoh dengan menggunakan teori Al-Friend seperti teman-teman lihat di slide berikutnya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.